Ya pemirsa, Anda kembali di Breaking News kasus Sambo, di mana pada saat ini pemirsa sudah terlihat Majelis Hakim memasuki ruangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk vonis terdakwa obstruction of justice, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Supatria, dan juga Arif Rahman Arifin. Sekarang yang saat ini sudah di ruang sidang adalah Arif Rahman Arifin yang akan mendapatkan vonis dari hakim. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Heri Firmansyah dan juga Prof. Hipnu Nugroho sudah bergabung bersama kami memberikan informasi di Breaking News TV. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memantau jalannya vonis Arif Rahman Arifin. Barang bukti juga demikian, ya, saksi baik dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum terdakwa, itu ya. Putusan nomor 806 Pitsus 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH, lahir di Jakarta, umur 42 tahun, lahir pada tanggal 23 Juni 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Guru Alif nomor 20, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan Polri. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dimulai dari penyidik tanggal 29 Agustus 2022 hingga sekarang. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Junaidi SHM SI LLM, Dr. Marcella Santoso dan kawan-kawan, advokat dan konsultan hukum pada kantor pengacara dan konsultan hukum ALF Legal dan Tax Konsultan beralamat di Revenue Tower lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kafling 5253 Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2020 nomor 730 garing SK garing hukum garing 10 Remawi garing 2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang, setelah membaca putusan sela nomor 806 Pitsus PN Jakarta Selatan tanggal 8 November 2022, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 27 Januari 2023 yang pokoknya sebagai berikut, menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dalam dakwaan pertama primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dengan pidana selama 1 tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Arif Rahman Arifin sebesar 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti keseluruhannya ada 49 item dipergunakan di dalam berkas perkara Hendra Kurniawan SH, diulangi, Hendra Kurniawan SIK, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang diajukan tersendiri, diulangi, setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara tersendiri dan pembelaan penasihat hukum terdakwa pada tanggal 3 Februari 2023 yang pada intinya adalah sebagai berikut. Pembelaan pribadi terdakwa. Loh, mana ya? Sebagaimana tersebut dalam berita acara, pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada intinya menyatakan saudara terdakwa Arif Rahman Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan saudara penuntut umum dalam dakwaan ke-1 primer, dakwaan ke-1 subsidiar, dakwaan kedua primer atau dakwaan kedua subsidiar. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena dari tuntutan aku seharusnya menerapkan azas unit via principle karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah diuji secara administratif. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena peradilan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin tidak sah mengingat tidak adanya izin atasan yang berhak menghukum ankum saat berita acara pemeriksaan dan dalam perkara aku. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena adanya daya paksa dalam diri terdakwa. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan karena tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan perintah jabatan, tindakan yang dilaksanakan dengan itikat baik sebagaimana diatur sebagai alasan penghapus pidana dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan, memulihkan nama baik dan harkat martabat terdakwa Arif Rahman Arifin, memulihkan hak-hak terdakwa Arif Rahman Arifin, membebaskan biaya perkara, diulangi, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau bila mana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dengan mempertimbangkan sebagai berikut, terdakwa belum pernah dihukum. Selama dalam proses persidangan terdakwa bersikap sopan, jujur, dan telah kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan dengan baik. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa telah menyesali seluruh perbuatannya. Terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia. Segenap proses persidangan memperoleh manfaat dan keuntungan dari adanya perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena telah membuat terang pembuktian dalam persidangan almarhum Brigadir Joshua. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik
junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua primer melanggar pasal 233 Undang-Undang diulangi, primer melanggar pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2022 telah mengajukan eksepsi, dan atas eksepsi tersebut penuntut umum telah mengajukan pendapatnya pada tanggal 1 November 2022, dan selanjutnya majelis hakim pada tanggal 8 November 2022 telah menjatuhkan putusan sela nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Memang bahwa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Aditya Cahya Sumunar. 2. Saksi Ari Cahya Nugraha. 3. Saksi Dimas Aki Jati Pratama. 4. Saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit. 5. Saksi Arsad Daifa. 6. Saksi Marzuki. 7. Saksi Abdul Jabbar. 8. Saksi Jong Jufung alias Afung. 9. Saksi Rifaizal Samuel. 10. Saksi Radite Hernawa. 11. Dr. Andes Agus Saripul Hidayat. 12. Saksi Seno Soekarto. 13. Saksi Arianto. 14. Ahli Dr. Roni Eskom Mkom. 15. Ahli Heri Prianto. 16. Ahli Adi Setya. 17. Saksi Baikuni Wibowo. 18. Saksi Hendra Kurniawan. 19. Saksi Agus Nur Patria Adi Purnama. 20. Saksi Ferdi Sambo. 21. Cuk Putranto. 22. Irfan Widianto. 23. Ahli Dr. Effendi Saragi SHMH. 24. Terdakwa Arif Rahman Arifin. 25. Saksi Richard Dr. Arif Riyadi Arifin. 26. Saksi Richard Rifki Zulkarnain. 27. Saksi Richard Kentas Indra Pratama. 29. Ahli Nathanael Sumampau. 29. Ahli Dr. Nur Basuki SHM Hum. 30. Ahli Profesor Dr. Henry Subiakto. 31. Ahli Hermansyah. 32. Ahli Insinyur Setiadi Yasid. 33. Dr.
Dr. Natalia Widiansih Raharjanti, 24, ahli Dr. Dian Puji Nugraha. Untuk keterangan saksi sebagaimana disebutkan dan keterangan terdakwa tadi tidak perlu kami bacakan, selengkapnya telah termuat dalam putusan perkara ini.